Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Saat ku memuliakan nama-Mu, saat ku memuliakan nama-Mu. Kami percaya sementara kami menyembah, ada kekuatan Tuhan yang dinyatakan di tengah kami. Sementara kami angkat tangan kami berserah, ada kekuatan Tuhan, kemenangan yang diberikan buat kami, ada mujizat yang kami terima. Yesus, kami percaya, aku percaya. Harapanku, pertolonganmu
Kira bahara barala 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 Kira bahara barala 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 Kira bahara la barala 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 barala. Mari ingat janji Tuhan, 1000 rebah di sebelah kiri, 10.000 di sebelah kanan. Tuhan akan tetap menolong kita. Tuhan tetap bersama dengan kita. Mari tetap percaya, mari tetap percaya. Kira bahara barala. Dimanapun kita ada, angkat kedua tangan kita yang bisa berbahasa roh. Sejenak mari berbahasa roh sama-sama. Shika bahara la barala 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 barala. Kira bahara la barala 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 barala. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap. Oh, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap. Imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Saat ku memuliakan namamu, saat ku memuliakan namamu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Apa kabar saudara semua? Saya percaya di dalam Tuhan semuanya Dia kerjakan dan semuanya dibuatnya jadi baik. Pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, karena hanya inilah yang menjadi tuntunan kita, hanya firman Tuhanlah yang akan mengubahkan paradigma kita, hanya firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan yang baru bagi kita semua. Mari saya ingin kita untuk membuka bersama-sama di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Saudara bisa lihat di dalam bahasa Indonesianya. Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Dikatakan demikian. By faith indeed we walk, not by our sight. Nah, saudara lihat di layar saudara di bahasa Indonesia. Dikatakan tadi apa di bahasa Indonesia? Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mengapa saya bacakan bahasa Inggrisnya dulu? Karena saya pikir terjemahan bahasa Inggrisnya lebih tajam pengertiannya. Dikatakan we walk not by our sight. Kita berjalan bukan dengan apa yang kita lihat di depan kita. Bukan berdasarkan fakta yang kita lihat. Tetapi kita berjalan dengan iman. Coba saudara bayangkan kehidupan saudara. Kalau setiap waktu saudara berjalan hanya mengandalkan apa yang saudara lihat,
maka akan banyak sekali tumpukan-tumpukan tantangan yang tidak terselesaikan oleh Anda. Maka akan banyak sekali tumpukan-tumpukan masalah yang tidak kunjung usai. Tetapi mengapa itu semua bisa selesai? Karena Anda belajar untuk percaya. Karena Anda belajar untuk menggunakan iman yang ada di dalam saudara. Pagi hari ini, biar pengalaman-pengalaman yang pernah saudara lalui, kita gunakan sebagai senjata di momen-momen seperti ini. Saudara, kita tidak kalah. Kita punya Tuhan Yesus. Kita pasti berkemenangan. Kita pasti sehat senantiasa. Asalkan kita melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Ayat ini diterjemahkan sesuai dengan bahasa aslinya, dengan iman sesungguhnya kami berjalan. Bukan dengan penglihatan kami, bukan juga dengan pendapat kami. Berapa banyak orang-orang itu berjalan berdasarkan pendapat. Bukan hanya berdasar data, kalau berdasar data masih logis. Tetapi berjalan berdasarkan pendapat orang lain. Ada sebuah candaan, guyonan gitu ya, yang sedang viral di broadcast di WhatsApp dan lain-lain. Ini mengenai apa yang harus dikonsumsi selama pandemi ini. Nah, saya random saja, saya tidak tunjukkan aslinya. Saya bikin contoh random saja. Senin disuruh minum air kelapa, katanya bisa menghilangkan virus COVID. Nyatanya bukan ya, tapi ini contoh ya. Senin minum air kelapa. Selasa minum campuran jahe, kayu manis dan serai. Oh ternyata Rebo dapat resep baru lagi. Misalnya minum air putih 1 galon 1 hari. Dan kemudian mungkin hari Kemisnya dapat resep. Oh makan cabai 0,5 kilo bisa menghanyutkan atau menghilangkan virus COVID. Nanti Jumat dapat resep baru lagi. Oh harus banyak makan sayur. Kalau bisa sayur tok tanpa nasi. Dan nanti Sabtunya makan yang lain lagi. Wah harus makan daging sebanyak-banyaknya. Nanti hari Minggu lagi dapat berita yang lain dari pendapat orang lain. Oh harus minum vitamin C yang banyak. Katakanlah banyak sekali gitu ya. Dan kemudian ketika balik hari Senin lagi kita akan bingung saudara. Ini perut kok enggak enak, badan malah semakin enggak enak. Kok rasanya diombang-ambingkan ya kan. Karena kita berjalan berdasar pendapat orang lain. Wong yang namanya dokter pun bisa perbedaan-perbedaan pendapat terjadi. Oleh karena itu, saya senantiasa mengingatkan apa yang bisa kita lakukan, ya dilakukan. Kalau di rumah kita tidak mumpuni untuk menyediakan multivitamin yang tinggi, Anda cuma punya jahe, serai, kayu manis, diminum waktu bangun pagi atau malam hari, silahkan. Sisanya itu Tuhan yang melakukan bagiannya. Kalau Anda tidak sanggup untuk mengkonsumsi daging 4 kali atau 3 kali dalam seminggu, Anda hanya bisa makan ayam atau mungkin cuma tempe tahu. Loh kan proteinnya kalah, lakukan. Tuhan akan lakukan bagiannya. Karena hidup kita bukan berdasar apa yang kita lihat, tetapi berdasarkan iman. Dalam terjemahan bahasa aslinya dikatakan dengan jelas, bukan penglihatan kami, bukan pendapat kami, tetapi dengan iman sesungguhnya kami berjalan. Pagi hari ini, sebelum Anda beraktivitas, sebelum Anda berjumpa dengan orang lain, Anda berjumpa dengan firman Tuhan. Sebelum Anda memikirkan hal-hal yang lain, pikirkan dulu firman Tuhan ini. Ya, biar ini menjadi pedoman bagi kita. Nah setiap pagi kita bangun, kita selalu diperhadapkan pada pilihan saudara. Pilihan apa? Percaya atau melihat kenyataan. Kalau Anda melihat kenyataan, mana ada kenyataan yang senantiasa atau selalu membuat kita sukacita? Tidak ada. Tapi kita juga tidak boleh hidup denial atau menolak, menentang kenyataan yang terjadi. Tidak apa-apa, kenyataannya demikian. Tapi kita hidup bukan karena melihat, tetapi hidup karena percaya, karena iman kita. Iman itu juga berarti asuransi atau garansi.
Dan saudara perlu tahu kalau Tuhan yang memberi garansi, masa berlakunya itu seumur hidup. Dan garansi ini didapatkan dengan gratis, hanya bayar dengan cara taat. Kalau kita pernah belajar en avto peripateo, berjalan di jalur Tuhan, hanya itu yang kita lakukan. Bagian kita hanya itu. Yang tidak bisa kita lakukan, ya biar Tuhan yang melakukan. Yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Nah, contohnya, kita sebagai manusia, kita selalu diperhadapkan pada melihat hal yang kelihatan. Tidak memperhatikan yang tidak kelihatan. Contohnya saja, kita semua tahu, kita sudah pernah baca di Matius. Ketika Petrus diperhadapkan, ada air di depannya dan Yesus memanggilnya, Petrus, kemarilah. Secara penglihatan tidak masuk akal. Tetapi ketika Petrus berhenti dalam tanda kutip, melihat, dan Petrus mulai percaya, maka yang mustahil itu menjadi tidak mustahil. Yang tadinya tidak pernah ada dicatat manusia berjalan di atas air, tercatatlah di Alkitab beberapa langkah di atas air karena seorang manusia berhenti melihat keadaan sekitar, berhenti melihat kemustahilan dan mulai belajar hidup dengan percaya kepada Tuhan. Biar kisah singkat dari Petrus ini menjadi pegangan hidup kita. Bahwa ternyata kalau kita hidup dengan percaya, berjalan di atas air itu memungkinkan. Menang di atas kemustahilan itu memungkinkan. Bukan suatu hal yang hanya kita dengar, fantasi atau dongeng. Tapi itu memungkinkan, bisa terjadi. Dimanapun Anda berada, di Jakarta, Surabaya, kota-kota besar yang sedang diperhadapkan dengan pandemi ini. Anda mungkin sedang berhadapan dengan kemustahilan. Anda mungkin sedang menyaksikan ibadah pagi ini dan Anda dalam posisi hampir menyerah. Dengar kata firman Tuhan, Anda hidup bukan dengan melihat, tetapi Anda hidup karena percaya. We walk by faith and not by our sight. Karena kalau menggunakan sight, penglihatan, tidak ada harapan. Tidak ada jontrongnya, tidak jelas. Tidak ada goalnya, tidak jelas. Dan mau mencapai goal pun tidak mudah. Karena banyak sekali tantangan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan. Yuk coba kita buka saudara. Ibrani 10 ayat 38 dan 39. Ibrani 10 ayat 38 dan 39. Coba apa yang firman Tuhan katakan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan camkan ini saudara, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Orang yang benar, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Tapi kalau kita memutuskan aku tidak mau hidup oleh iman, aku memundurkan diri, firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak berkenan kepada kita. Kita semua tahu bahwa orang yang hidupnya dikenan oleh Tuhan itu berkemenangan. Lah Anda butuh yang namanya kemenangan. Bagaimana caranya? Hiduplah berkenan oleh Tuhan, dikenan oleh Tuhan. Bagaimana caranya hidup dikenan oleh Tuhan? Ayat ini menegaskan hidup oleh iman. Hidup oleh iman itu bukan berarti, oh uangku aku habis-habiskan, besok aku makan apa aku tidak tahu. Bukan, itu tidak bijaksana. Tapi hidup oleh iman, Anda tahu Anda terbatas. Dan ketika Anda mencapai tiba di batas Anda akan katakan, Tuhan bagianku sudah kau lakukan. Sekarang lakukanlah lagi mujizat-Mu. Keajaiban dalam hidupku lakukan, nyatakan. Aku percaya kalau 2000 lebih tahun yang lalu kau lakukan, hari ini bisa kau lakukan dalam hidupku. Saudara, mari lihat firman ini. Coba lihat ayat 39. Kita lihat ayat 39. Dari Ibrani pasal 10 ini, ayat 39. Dikatakan apa? Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Amin. Katakan amin saudara. Kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri. Tetapi kita adalah orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup
Amin, saudara. Kita bukan orang yang mengundurkan diri. Tapi pagi hari ini Anda, saya, dimanapun kita berada, Jakarta, Surabaya, Mojokerto, sekitarnya, di luar negeri, kapanpun Anda menyaksikan ini, dengarkan message ini. Kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri, tetapi kita orang-orang yang hidup oleh iman. By faith we walk. Dan Anda akan peroleh hidup. Dan hidup yang ada di dalam Tuhan itu jauh daripada apa yang bisa kita bayangkan. Bukan sebuah momen yang salah untuk kita tetap berharap dan tetap bermimpi meskipun di masa sukar seperti ini. Karena kita masih punya Tuhan. Karena kita masih punya harapan. Yeremia 29 ayat 11. Coba bagi saudara yang belum pernah hafal, saudara lihat di layar. Bagi saudara yang hafal, ayo coba kita baca bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan apa? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang percaya katakan amin. Ada hari depan yang penuh dengan harapan yang sudah Tuhan rancangkan. Maka bagian kita adalah berjalan di jalur Tuhan dengan iman, bukan dengan apa yang kita lihat. Sampai kita mendapatkan hari depan yang penuh dengan harapan. Bukan dengan usaha kita, tetapi dengan ketaatan, dengan hidup benar. Karena orang yang hidup benar berjalan dengan iman, bukan berjalan dengan penglihatan. Ya memang mungkin berjalan dalam keterbatasan, tetapi keterbatasan tidak membuat Petrus tenggelam. Karena Petrus dalam keterbatasannya, Petrus memandang Tuhan. Siapapun Anda, apapun keterbatasan Anda, berjalan bukan dengan apa yang Anda lihat, air di bawah, samudra, danau di bawah, tetapi pandang Tuhan, berjalan dengan iman. Bahwa kalau ada Tuhan di depanku, maka semuanya akan baik-baik saja. Amin saudara. Ayat yang terakhir lalu kita akan berdoa. Ibrani masih pasal yang ke-10, kita naik ayat yang 35 dan 36. Ayat yang 35 sampai 36. Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai 36. Mari baca bersama-sama ayat ini dan biar ini berbicara dalam hati kita. Dengarkan baik-baik. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu yang sedang mendua hati atau yang sedang bimbang. Aduh, mungkin saya cari alternatif. Firman Tuhan pagi hari ini menasehati, jangan lepaskan kepercayaanmu. Loh, tapi saya sudah hampir bangkrut, tetap percaya. Karena apa? Besar upah yang menantinya. Ada hari depan yang penuh dengan harapan yang akan menanti Anda. Ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Saudara, kalau Anda membayangkan kata ketekunan, apa yang Anda gambarkan? Kalau saya tiba-tiba terbayang seseorang yang sedang menenun sesuatu. Ketika mulai menenun, apa yang ada? Benang. Bernilai? Enggak ada nilainya, murah nilainya. Dan kemudian ketika mulai berjalan 5%, 10% mulai kelihatan, enggak, hanya seperti kain saja. Tapi kemudian dengan tekun dilakukan 5%, 10%, 30%, 50%, 60%, 70% mulai kelihatan progres. Dan di situ kadang-kadang ketika 70% kita berhenti sejenak, waduh capek, gimana diteruskan enggak? Tapi kalau orang yang tekun dia akan teruskan, ini belum selesai, ini belum goal, ini belum sampai tujuan, ayo terus lakukan. Yang aku bisa aku lakukan, enggak apa-apa sudah, aku lakukan. Oh ada yang lompat 1-2, rajutannya lompat 1-2, oh enggak apa-apa aku teruskan. Terus sampai selesai.
setelah 100%. Dan mungkin Anda menganggap, wah ini nilainya rendah karena ada rajutan yang lompat tidak sempurna. Tapi berapa banyak hasil kesenian yang menurut kita itu flawed atau cacat. Tapi ternyata justru itu yang dicari oleh dunia. Dicari karena unik. Kita tidak tahu nilainya seperti apa yang Tuhan akan keluarkan bagi kita. Bagian kita hanya tekun melakukan. Seperti ayat 36 tadi. Dikatakan apa? Dengan ketekunan. Katakan dengan ketekunan saudara. Tekun, lakukan bagian kita. Berdoa ya berdoa, ikut early morning devotion, ikut dengan setia. Mengisi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Kita memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tuhan memberkati saudara. Terima kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dan di dalam nama Yesus Kristus turunlah berkat, rahmat, damai sejahtera dan sukacita-Mu. Apa saja yang kami lakukan Tuhan buat berhasil, beruntung dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami semua sehat dalam nama Yesus. Kami percaya, kami berkemenangan, ada hari depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.